channel cerdas informasi pengetahuan segala hal. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari Dua Kreatif Channel. Tinggalkan komentar dan selalu beri dukungan dengan menekan tombol like dan biasakan nonton video sampai habis. Terima kasih. Om Swastiastu. Hari ini Minggu 17 Mei 2020. Kami dari komunitas Taro Peduli dan Berbagi kali ini menyasar pada 4 Banjar di Desa Taro, yaitu di Banjar Ratak, Banjar Taro Kaje, Banjar Puakan, dan Banjar Pisang Kaje. Kami sebagai penyalur bantuan, para donatur, dan para relawan kami yang sangat banyak. Saat ini kami sengaja berpakaian adat Bali sebagai salah satu bentuk etika kami secara adat maupun budaya kami di Bali. Kami bukanlah kumpulan orang yang kaya secara materi, tapi kami adalah kumpulan orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk menjadi solusi dalam meringankan beban hidup para semeton-semeton kita, saudara-saudara kita yang menyambut kita, yang kami anggap benar-benar layak dan benar-benar membutuhkan. Prinsip kami adalah berbuat dan bergerak, dan selalu menjadi solusi atas dasar kepedulian sosial, di mana untuk tetap kita bisa saling berbagi, selalu berbuat dan membantu siapa saja selagi kita mampu, baik berupa tenaga, pikiran, materi, atau apapun itu adalah salah satu bentuk bakti dan merupakan cara kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jadi kami mengawali kunjungan kami hari ini adalah di Banjar Ratak, yaitu kami mengunjungi Bu Sura. Jadi Bu Sura ini adalah seorang ibu tua yang dalam kondisi buta. Dia menanggung hidupnya secara sendiri dengan cara bekerja serabutan mencari kayu bakar, membuat sapu lidi atau membuat anyaman ketupat untuk dijual, dan biasanya dibelikan beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, khususnya untuk menyambung hidup. Dia sekalipun dalam kondisi demikian tetap gigih dan mandiri, dan selalu berprinsip pantang menyerah dan terus berusaha, sekalipun berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan primernya dalam menyambung hidupnya. Kami mendoakan semoga Bu Suro selalu dalam keadaan sehat, rahayu, panjang umur, dan dalam lindungan yang dewasa. Kemudian kunjungan kami yang kedua yaitu berada di Banjar Taro Kaje. Itu kami kembali mengunjungi Bapak Iwayan Kasub. Jadi beliau adalah sepasang renta, hidup bersama istri dan sudah ditinggal nikah oleh kedua anaknya. Saat ini dalam kondisi beliau itu sudah tua. Mereka bertahan hidup seadanya dengan mengandalkan aktivitas ke ladang seadanya. Dan kali ini merupakan kunjungan kami yang kedua kalinya, di mana kami mengestimasikan bahwa bantuan ini kami sebelumnya sudah menipis dalam 2 pekan terakhir, sehingga hari ini kami kembali menyasar beliau untuk kami distribusikan bantuan sembako seadanya. Dan kebetulan saat kami berkunjung ke sana, Bapak Iwayan Kasub sedang tidak berada di rumahnya. Dalam beliau sedang beraktivitas ke ladang. Jadi kita disambut oleh istri beliau. Jadi semoga yang Kasub bersama istri beliau supaya tetap sehat, rahayu, selamat, dan dalam lindungan Sang Yang Kuasa. Kemudian berikutnya kami masih berada di Banjar Taro Kaje. Jadi kami menyasar pada kunjungan kami yang ketiga, yaitu Kaki Kincung. Jadi beliau hanya tinggal bersama istrinya yang sudah sama-sama renta. Mereka sudah tinggal nikah oleh anak-anaknya, sehingga saat ini mereka bertahan hidup dengan keadaan seadanya dan berdasarkan uluran dari para relawan. Jadi kunjungan kami kali ini adalah kunjungan kami yang kesekian kalinya. Jadi kami mendoakan semoga Kaki Kincung bersama istrinya selalu dalam keadaan sehat, rahayu, dan selalu dalam lindungan leluhur dan yang dewasa. Kemudian
kami menyasar pada kunjungan kami yang keempat yang masih berada di Banjar Tarukaja, yaitu kita akan menyasar pada Bu Niwayan Artini. Jadi di sana kami disambut oleh anak-anak Bu Niwayan Artini. Kebetulan Bu Wayan Artini sedang beraktivitas atau sedang pergi ke ladang. Jadi beliau adalah seorang janda di mana suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini beliau menanggung 3 orang anak, putri-putri semua, dan seorang mertua renta yang sedang dalam kondisi sakit. Beliau bukanlah keluarga kategori ETM, tapi oleh karena adanya pandemi global COVID-19 atau coronavirus di sini, sehingga Bu Wayan Artini ini dirumahkan dari tempatnya bekerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan, di mana beliau ini benar-benar terdampak sekali oleh adanya COVID-19 ini. Beliau merupakan tulang punggung dalam keluarga ini. Itulah menjadi alasan kami untuk kembali mengalokasikan beliau bantuan sembako seadanya, dan kunjungan kami kali ini merupakan kunjungan kami yang kedua kalinya. Jadi semoga pandemi ini cepat berlalu, dan semoga Bu Niwayan Artini bersama putri-putrinya dan bersama mertua dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat, selamat, panjang umur, dan dalam lindungan luhur dan Sang Yang Widi Wasa. Kemudian berikutnya kami menyasar pada kunjungan kami yang kelima, yaitu di Banjar Puakan. Jadi kali ini kita akan mengunjungi seorang anak muda yang bernama Komang Hartawardana. Jadi seorang anak muda yang hidup sebatang kara dengan keadaan hidup sederhana seadanya. Jadi anak muda ini berjuang sendiri dalam bertahan hidup dengan bekerja ke ladang, memelihara sapi yang bukan miliknya, atau istilah Balinya ngadas, 2 ekor sapi. Aktivitasnya ke ladang di belakang rumahnya. Anak muda ini ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggalkannya lagi untuk menikah, dan saudari-saudarinya sudah menikah keluar. Sehingga saat ini anak muda ini hidup sebatang kara dengan keadaan hidup sederhana seadanya. Mendoakan semoga Komang Hartawardana ini selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat gigih, berjuang untuk mempertahankan hidupnya, dan semoga anak muda ini selalu dalam lindungan Sang Yang Widi Wasa. Kemudian berikutnya kami menyasar pada kunjungan kami yang ke-6, yaitu berada di Banjar Pisang Kaja. Jadi kita akan mengunjungi seorang kakek yang sangat tua sekali yang bernama I Wayan Gatri. Jadi seorang kakek tua yang berumur sekitar 90-an tahun. Istri beliau sudah meninggal dan beliau tidak memiliki anak. Mengingat usia dan kondisi beliau yang sudah sangat renta, menjadikan beliau tidak bisa lagi produktif untuk bekerja. Sehingga untuk bertahan dan menyambung hidup, beliau mengandalkan uluran dan bantuan dari para tetangga dan keluarga dekat beliau, serta dari para relawan. Jadi kami berbagi sembako seadanya dengan beliau, dan ini merupakan kunjungan perdana kami ke kakek yang malang ini. Semoga kakek ini selalu dalam keadaan sehat, rahayu, dan tetap dalam perlindungan Sang Yang Widi Wasa. Kemudian berikutnya kunjungan kami yang terakhir, yaitu kunjungan kami yang ke-7 yang masih berada di Banjar Pisang Kaja. Jadi kami akan mengunjungi Bapak Imade Karmo, di mana kondisi beliau adalah cacat oleh karena dulu sempat kena musibah kecelakaan, sehingga beliau tidak lagi bisa produktif untuk bekerja, untuk menjadi tulang punggung keluarganya. Saat ini istri beliau Niwayan Bukti banting tulang untuk menjadi tulang punggung keluarga sambil menanggung putranya yang masih kelas 3 SD, dan juga merawat suaminya yang dalam kondisi cacat dengan cara kerja serabutan dan menjadi buruh apa saja demi mampu bertahan dan menyambung hidupnya sehari-hari. Kami tetap mendoakan semoga keluarga Pak Imade Karmo bersama istri dan putranya selalu rahayu, selamat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan Sang Yang Widi Wasa. Demikianlah semeton kunjungan kami di hari ini, di mana kami menyasar 7 lokasi dari 4 banjar di Desa Taro, Tegalang, Gianyar, Bali. Marilah kita selalu menjadi bagian dari solusi dan jangan malah menjadi bagian dari masalah. Mereka semua adalah cerminan dan contoh orang-orang yang gigih dan orang hebat di zamannya, maupun di masa kini dengan semangat totalitas tetap berjuang tanpa kenal lelah ataupun menyerah.
Kita harus belajar dari semangat pantang menyerah mereka dalam menjalani hidup. Video ini sengaja kami buat. Kegiatan ini kami dokumentasikan sebagai bentuk laporan kami ke publik, ke para relawan dan donatur kami. Dan video ini juga sebagai bentuk motivasi dan edukasi kami terhadap semua masyarakat bahwa dalam hidup kita harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk tetap saling peduli dan saling berbagi. Karena berbagi tidak mesti menunggu kaya secara materi, tetapi berbagi membutuhkan fondasi mental berupa kekayaan hati yang tinggi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi serta menginspirasi kita semua. Salam satu hati, salam kemanusiaan, salam menyama Braya, Tatua Masih. Om Santi 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 Om.